Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah sudah memasuki suasana yang baru, berada di kelas yang baru, yaitu di kelas 9 ya. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, karena pelajaran matematika bersama dengan Ustazah, maka alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke. Ya, kita perkenalan, let's listen. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan nih, welcome to the class ya, 9. Wah, Masya Allah ya, ternyata waktu begitu cepat ya, sehingga Antuna semua sudah berada di kelas 9 sekarang. Ya, maka apa yang kemudian harus disiapkan ya, di kelas 9 ini adalah puncak karir ya, puncak karir. Puncak-puncaknya masa-masa di SMP, maka harus semuanya siap. Ya, harus disiapkan semuanya. Nah, apalagi amal itu dilihat dari akhirnya ya. Kalau kita bahas tentang hadisnya, wah panjang sekali ya. Antuna semua insya Allah sudah menghafalkan hadisnya bahwa setiap amal kita itu dilihat dari akhirnya. Nah, bagaimana kemudian Antuna semua mengakhiri masa-masa SMP, maka akan dilihat bagaimana kemudian kalian di kelas 9-nya gitu ya. Nah, maka Ustazah sampaikan semangat mengakhiri masa SMP dengan kenangan yang baik dan prestatif ya. Karena tadi ya lagi-lagi bahwa perjuangan kalian masuk kelas 7, 8 dan kemudian sekarang di kelas 9, maka semuanya akan ditentukan di kelas 9 ya. Sehingga kita harus bersiap, kita harus menjadi yang terbaik ya. Kalau kemudian kita pernah ada kekurangan di masa-masa yang lalu, maka hapus itu semua, kita jadi orang yang kemudian lebih baik ya, sehingga kita bisa mengakhiri masa-masa SMP dengan yang baik dan prestatif ya. Tentunya kita baiknya meninggalkan kenangan yang baik ya kan. Oke ya. Oke, nah sekarang kita kenalan nih dengan Ustazah ya. Mungkin sudah sangat akrab. Akrab, enggak juga ya. Maksudnya, sudah sangat familiar ya, ketemu dengan ustadzah di asrama, kemudian nantinya juga di kelas gitu ya. Kenalan dulu deh, biar, barangkali ada yang belum tahu nama lengkapnya ustadzah gitu ya. Nama lengkap ustadzah Ika Rohmana SPD ya. Alamat asal yaitu di Donowangun, Kecamatannya Talun, Kabupatennya Pekalongan ya. Nah, nomor WA atau Telegram, jadi Ustazah selain menggunakan WA juga menggunakan Telegram ya, di ini. Jadi silakan yang nantinya mau silaturahim dengan Ustazah boleh menghubungi Ustazah gitu ya. Oke, kemudian YouTube. Ustazah tampilkan nih YouTube ya. Karena pelajaran daring maka identik dengan YouTube ya. Maka Ustazah ada akun YouTube sendiri yang mana nanti akan ada materi-materi pelajaran yang bisa diakses di sana, yaitu di Ika Rahmana 02 ya. Kemudian hobinya apa ya? Hobinya nih tanda strip ya, karena Ustazah sebenarnya masih bingung. Hobinya itu lebih kepada belajar ya. Jadi Ustazah itu suka belajar. Belajar itu bukan berarti apa namanya selalu belajar hal-hal yang serius ya, misalnya pelajaran dan sebagainya tidak. Tapi belajar dalam hal semuanya gitu ya. Belajar apa namanya sesuatu yang baru tentunya. Kemudian motonya adalah lillahi ta'ala. Nah, ini adalah doa sebenarnya yang Ustazah inginkan gitu ya, bahwa segala sesuatu yang Ustazah lakukan ini tentunya hanya mengharap ridho Allah ya. Maka kemudian lillahi ta'ala ya. Jadi tidurnya kita ya karena Allah dan semoga itu menjadi semua amalan ya yang kemudian menjadi ibadah tambahan bagi Ustazah gitu ya. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, tidak ya, tapi segala aktivitas kita yang kemudian kita niatkan karena Allah, maka mudah-mudahan lillahi ta'ala, karena Allah semata gitu ya. Oke, nah ini dia. Nih, apa ya,
jargon. Bukan jargon juga ya. Ini doa juga. Matematika asik, gampang, menyenangkan. Nah, nanti akan ada lagunya kalau kita sudah ketemu di kelas ya, insya Allah ya. Oke, next ya. Nah, sebelum kita kemudian tahu lebih jauh apa yang akan dipelajari di kelas 9 ya, maka Ustazah selalu menekankan ya bahwa sebelum belajar kita harus tahu dulu nih syarat belajar agar kita itu sukses dalam belajar ya. Yang pertama, luruskan niat ya. Tadi ya, bahwa kita belajar itu kita niatkan karena Allah ya, kita niatkan sehingga bisa bernilai ibadah ya. Jadi tidak sia-sia. Mungkin tadinya niatnya saya masuk pondok karena dipaksa ustazah gitu ya. Atau saya belajar ya karena terpaksa aja gitu ya. Maka agar amalan kita itu tidak sia-sia, maka kita kembalikan, luruskan niat kita ya bahwa kita belajar karena Allah ya. Karena barang siapa ketika kita meninggal pada saat mencari ilmu ya, maka itu akan dihitung syahid ya. Maka luar biasa sekali. Kita tidak usah berperang ya. Kita tidak usah berperang, kita tidak usah kemudian ya saling membunuh begitu ya dalam rangka berperang, berjihad begitu tidak perlu. Tapi kita niatkan belajar karena Allah saja, insya Allah ketika kita meninggal dalam keadaan belajar yang diniatkan karena Allah, maka kita akan dihitung syahid. Ya. Oke, nah sekarang kemudian apa sih ya ini? Nah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Jadi ya Allah itu dulu, lagi, dan terus ya. Nah, kemudian yang kedua, adab dulu, baru ilmu. Nah, perhatikan nih, bahwa suksesnya kita belajar itu ditentukan bagaimana adab kita terhadap ilmu. Ya, nah banyak sekali ya sudah dibahas ya. Tentunya masih ingat kajian taklim ta'alim. Nah, itu dia ya. Agar kita sukses belajar, maka kita harus tahu adabnya ya, karena tidak ada ilmu tanpa adab. Maka kita berbagi adab kita terlebih dahulu ya, adab kita terhadap guru, adab kita terhadap ilmu itu sendiri ya. Misalnya ya kalau kita kemudian belajar ya kita perhatikan adab-adabnya sehingga bisa bisa terserap ilmu itu dengan baik begitu ya. Nah, tentunya juga bagaimana adab terhadap guru ya, karena guru itu yang akan memberikan kita ilmu. Nah, bagaimana kemudian adabnya? Ya, perhatikan ya, ketika kemudian guru menjelaskan di depan gitu ya, maka kita harus perhatikan bagaimana adab kita terhadap guru. Ya, nah, kemudian yang paling penting juga nih adalah good feeling. Ya, good feeling. Good feeling apa nih? Perasaan yang baik ya, berbaik sangka. Ya, berbaik sangka ya. Nah, tentunya syaratnya belajar itu kita bahagia. Ya, jadi perasaan baiknya itu adalah bahagia ya. Ketemu pelajaran matematika ya maka kita harus bahagia ya. Kita berusaha sukai pelajaran itu. Apapun kesulitannya nanti, kita harus positive thinking dan good feeling ya. Maka itu akan mempermudah kita dalam belajar gitu ya. Nah, kemudian ada fokus. Jadi fokus nih kalau saat belajar matematika ya belajar matematika, tidak memikirkan pelajaran yang lain. Begitu juga sebaliknya ya, ketika sedang tahfidz ya tidak perlu memikirkan pelajaran matematika ya, karena itu ada bagian-bagiannya, ada tempat-tempatnya ya. Sehingga kita bisa fokus dan sukses dalam belajar ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, masih dalam good feeling yaitu totalitas ya. Totalitas itu artinya kita memaksimalkan segala kemampuan kita untuk belajar ya. Baik itu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya misalnya apa nih? Misalnya buku, kemudian bolpen gitu ya. Ya kita totalitas, kita harus punya buku, punya bolpen, kalau perlu dilengkapin semua tuh sarana belajarnya gitu ya. Kalau matematika ya punya penggaris, punya jangkau, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian totalitasnya lagi adalah memaksimalkan segala kemampuan ya. Jadi
kalau kemudian ketemu dengan soal gitu ya, kita harus totalitas, kita kerahkan segenap kemampuan kita, ya. Kita kerahkan segenap kemampuan kita dulu, baru kemudian kita bertanya kalau memang kita sudah tidak bisa, ya. Jadi jangan kemudian ketika apa namanya mendapatkan soal nih gitu ya, atau dapat apa namanya kuis gitu ya, sudah menyerah dulu, aduh saya nggak bisa, tidak ya. Tapi kita harus totalitas, kita harus kerahkan segala kemampuan kita dulu ya. Baru kalau kita sudah totalitas nih, sudah cari literatur dan sebagainya, tanya teman sebagainya, nggak bisa gitu ya, maka tanyalah kepada guru gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian yang paling penting, yaitu bukan paling penting ya semuanya penting. Kontrak belajar ya. Nah, di sini agar kita itu sukses dalam belajar, maka kita juga harus tetapkan nih kontrak belajarnya ya, agar semua aman, agar semua nyaman, dan semua happy serta senang ya. Oke, teknis online terlebih dahulu ya, karena di awal pembelajaran ini online ya, maka Ustazah akan jelaskan teknis secara online-nya ya. Jadi nanti seperti biasa ya, join WA atau Telegram. Ustazah lebih suka Telegram sebenarnya, tapi apa namanya, karena fasilitas yang disediakan adalah WA, ya maka kita pakai WA ya. Kemudian GC dan Gmeet ya, Google Classroom. Jadi nanti masuk ke ruang Google Classroom Ustazah, kemudian Gmeet juga ya. Nah, untuk metode pembelajarannya itu melalui Gmeet. Gmeet ini nanti pelajaran secara langsung ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin Ustazah jelaskan langsung, maka kita pakai Gmeet ya. Atau kemudian kita pakai video plus diskusi. Jadi nanti Ustazah ya bikin ya video-video pembelajaran, kemudian bisa diskusi di WA atau chat secara pribadi dengan Ustazah bisa. Nah, untuk penugasannya ini ada LK. LK ini sudah Ustazah siapkan ya. Kalau apa namanya, selain LK itu juga ada quizzes ya. Quizzes, sudah pernah main quizzes ya? Kemudian ada GFOM. GFOM ini biasanya kalau ujian-ujian dan sebagainya gitu ya. Kalau penugasan biasanya quizzes dan sebagainya, LK gitu ya. Oke, nah sumber belajar yang kemudian kita gunakan, yang pertama ada buku Matematika Kemendikbud ya. Jadi teman-teman nanti akan Ustazah share tuh buku Matematika Kemendikbud bisa dijadikan sebagai sumber belajar juga. Kemudian ada video dan Sijamat, video yang Ustazah buat ya, dan Sijamat ini adalah buku dari apa namanya karangan seseorang yang kemudian Ustazah pakai gitu ya. Kemudian ada LK. Nah, di sini ada penghargaan. Jadi nanti apa namanya ketika pembelajaran pasti akan Ustazah bagi-bagi nih penghargaan. Wih, luar biasa ya. Nah, dapat penghargaan itu ketika apa sih ya? Peraih nilai tertinggi. Wow, peraih nilai tertinggi ya. PH, PTS pas. Kemudian 2, aktif saat pembelajaran atau menjawab soal. Nah, ini nanti aktif menjawab pembelajaran atau menjawab soal nih kalau Ustazah, siapa yang mau jawab gitu, siapa yang mau maju ke depan gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang maju, maka Ustazah kasih poin ya, kasih poin tambahan gitu ya. Ustazah kasih penghargaan berupa poin-poin yang ketika dikumpulkan maka akan dapat sesuatu yang lumayan. Bukan barang atau apa ya, boleh barang, boleh benda, tapi nanti insidental sih, bisa poin nilai, bisa poin dalam bentuk yang lainnya. Nah, yang ketiga kondisional nih, misalnya hadir lebih awal atau tepat waktu ya, kemudian disiplin. Tugas-tugasnya ini wah disiplin, kemudian kreatif ya, kemudian sopan dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian ada juga penghargaan, maka ada juga yang namanya pelanggaran ya. Nah, ketika pelanggaran itu apa sih? Yang pertama, terlambat KBM nih. Terlambat KBM ya. Oke, terlambat KBM tanpa konfirmasi. Jadi sudah waktunya nih, ternyata nggak datang tanpa konfirmasi misalnya. Kemudian tidak hadir tanpa keterangan ya tadi, maka ada poin-poin pelanggarannya. Apa namanya? Berarti itu termasuk dalam pelanggaran ya. Nanti bisa Ustazah kasih poin misalnya nih dikurangin, kemudian kalau tidak hadir tanpa keterangan ya alfa, kemudian
Kalau berkaitan dengan tugas, nah ini terlambat mengumpulkan tugas, nih ya, terlambat mengumpulkan tugas, ya nanti ya bisa ada poin tersendiri ya, bisa ustadzah kurangin nilainya, bisa ustadzah nanti kasih catatan khusus nih di poin sikap gitu ya. Oke, kemudian ada juga kondisional. Nah, kondisional itu misalnya tidak jujur, misalnya bohong ya, nyontek dan lain sebagainya, atau tidak sopan. Tidak sopannya itu sudah dalam taraf yang sangat keterlaluan misalnya gitu ya. Oke, nah ini masuk ke penilaian ya. Penilaian akan ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama, ini poin sikap. Nah, ustadzah teknik menilainya gimana sih ya? Melalui observasi nih, observasi atau pengamatan saat KBM. Jadi saat KBM itu akan ada ustadzah catat ya, sesuatu yang kemudian ada catatan-catatannya. Kemudian poin ya. Jadi tadi ustadzah sudah sebutkan ya, ada poin penghargaan, ada poin pelanggaran ya. Maka ini akan mempengaruhi juga pada nilai sikap. Nah, kemudian yang kedua, ini ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu meliputi apa? Ya tugas ya, tugas LK, jadi tugas-tugas yang ustadzah kasihkan gitu ya. Kemudian ada penilaian harian, PH atau UH, ulangan harian gitu ya. Kemudian ada PTS, PAS, dan PAT ya. Dan kalau kemudian kalian sudah berada di semester 2 ya nanti akan ada ujian sekolah ya, latihan ujian sekolah dan seterusnya. Nah, yang ketiga nih ya, yang ketiga, keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa ustadzah ambil dari tugas juga. Tugas juga ya, tugas atau LK, kemudian tugas praktik, portofolio atau proyek ya. Nanti kalau memungkinkan akan ada praktek gitu ya. Oke, nah kita next. Nah, ini penting nih. Tentukan target capaian dari sekarang. Ya, kelas 9 sudah harus pasang kuda-kuda. Sudah tidak main-main lagi, sudah harus tentukan target capaiannya gitu ya. Karena ini akan sangat berpengaruh pada jenjang pendidikan selanjutnya ya. Yang mana sebagian besar gitu ya, karena tidak ada UN atau UN dihapuskan, kemudian AKM juga ditunda, maka untuk kemudian yang menentukan nih Antuna untuk di SMA dan seterusnya, maka akan ditentukan di lebih banyak raport semester 5, kemudian nilai US ya, maka kita tentukan target capaian dari sekarang ya, kita harus punya tujuan, sehingga kita itu bisa semangat ketika belajar ya. Kita tahu kita mau apa sih nih di kelas 9 ini gitu ya, jadi kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Nah, ini ada kata-kata apa ya, ya inilah, ini kata-kata semangat nih ustadzah sih ininya ya. Matematika adalah ratunya ilmu. Belajar matematika kita belajar tentang iman dan kehidupannya. Kenapa kemudian di sini ustadzah sebutkan iman? Karena dengan kita belajar matematika, kita akan lebih beriman kepada Allah. Kita tahu betapa luar biasanya Allah. Ya, kan ketika kita mulai mengkalkulasi, menghitung-hitung, ternyata ada kaitannya dengan kebesaran Allah, gitu ya. Nah, kemudian, oke, belum ya ini ya. Nah, yang kehidupan, kita jelas tahu ya bahwa matematika itu adalah ratunya ilmu. Semua ilmu pengetahuan pasti ada matematikanya. Bahkan, teknologi yang kemudian kita pegang sampai saat ini ada laptop, HP, gadget, kemudian ada aplikasi, itu semua ada perannya matematika di dalamnya ya. Nggak percaya? Ya, kita nanti akan sama-sama ini ya, pelajari ya. Bukan mempelajari bagaimana cara bikin HP atau laptop ya, bukan. Tapi seiring berjalannya waktu, ustadzah akan kasih lihat video-video yang nantinya akan membuat kita lebih, wah ternyata matematika lebih dari biasanya gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita akan menuju ke timeline tengah semester ganjil. Nah, timeline atau perjalanannya gitu ya. Nah, ini sudah ada perjalanan-perjalanan yang akan kita tempuh selama tengah semester ini ya.
Nah, di kelas 9 itu sebenarnya ada, kalau dihitung 6 ya, atau 5 sampai 6 bab lah ya. Kalau dipisah-pisah ada 6. 6 bab yang harus diselesaikan dalam 1 semester. Ya, ingat, kalau di kelas 7, kelas 8, 6 bab mungkin itu 1 tahun ya. Tapi kalau kelas 9, di 1 semester artinya 6 bulan, kita harus menyelesaikan 6 bab ya. Makanya kelas 9 itu sangat sibuk, sangat cepat gitu ya. Dan itu berlaku untuk semua pelajaran. Ya, tidak hanya matematika saja, bahasa Indonesia dan lainnya, IPA itu ya. Semua dikejar dan diselesaikan di semester 1 ya, semua babnya. Nah, nanti di semester 2 nanti sudah fokus untuk US ya. Jadi sudah tidak belajar teori-teori lagi, sudah latihan-latihan dan sebagainya ya. Oleh karena itu, kelas 9 itu adalah tahunnya sibuk ya. Tahun yang sibuk, tahun yang padat dan harus cepat ya. Maka kalau kemudian nanti ya ketika ketemu ustadzah pelajarannya kok cepet banget ya, memang cepat ya, memang kita harus menyelesaikan banyak bab dengan waktu 6 bulan ya. Maka kita harus bekerja sama nih ya. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa, maka silahkan langsung diselesaikan. Jangan ditunda, jangan ditumpuk ya. Nanti kalau ditumpuk-tumpuk maka akan semakin banyak dan semakin pusing gitu ya. Maka kita harus bekerja sama ya. Insya Allah kita bisa menaklukkan ya 6 bab ini dalam 1 semester. Dengan kerjasama kita bersama-sama insya Allah bisa ya. Sada insya Allah akan membantu. Dan Antuna juga harus berusaha untuk totalitas juga gitu ya. Nah, ini di bab yang pertama, ini ada bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Insya Allah estimasinya 6 pertemuan dengan ada 4 penugasan LK dan 1 PH. Nah, di bab yang kedua ada persamaan kuadrat ya. Ini insya Allah 5 pertemuan cukup lah ya. Kalau kurang ya lebih baik gitu ya. Maka ada 3 LK dan 1 PH. Kemudian ada fungsi kuadrat. Ya, ini 5 pertemuan, 3 LK dan 1 PH juga. Nah, nih setelah itu kita akan bertemu dengan PTS. Wah, cepat sekali ya. Ini 3 bab loh, langsung PTS loh. Padahal waktunya cuman ya kurang lebih 2 bulan lah ya. Maka ya bismillah, insya Allah kita bisa. Nah, PTS itu kapan? Yaitu pekan 3 September. Maka kalau ini kita sudah Juli ya, maka Agustus, September. Nah, insya Allah 2 bulan ya. Ini timeline untuk tengah semester ganjil ya. Wah, kok cepat sekali Ustazah? Ya, memang cepat ya. Kelas 9 memang cepat. Oke, next. Kita ke timeline akhir semester ganjil ya. Nah, ini masih sama juga ya. Rutenya, nih dari sini ke sini ya. Oke, nah di akhir semester ganjil, jadi setelah PTS ya, maka kita akan belajar ini nih, transformasi geometri. Kemudian ada, nah ternyata setelah kita transformasi geometri, di Kaldik itu ada latihan ujian sekolah. Ya, latihan ujian sekolah nih di pekan kedua bulan Oktober. Kemudian ada ini, kesebangunan, kekongruenan. Kemudian ada bangun ruang sisi lengkung. Dan, nah, PAT di 1 Desember ya. Maka, bismillah kita akan selesaikan bersama-sama. Let's prepare it. Ya, silahkan siapkan modulnya nanti akan saya bagi. Buku tulis matematika khusus ya, jangan dicampur-campur. Jadi meskipun ini online, daring ya, maka siapkan buku khusus matematika kalau pelajaran matematika. Jangan dicampur-campur dengan pelajaran yang lain ya. Karena nanti setiap tugas yang kalian tulis di buku, maka akan Ustazah cek ketika Antuna berada di pondok ya. Nah, kemudian satu lagi nih, stop map file. Stop map file-nya itu yang pakai plastik itu loh, ya, yang pakai pembolong. Nah, itu kalian bawa ya ketika ke pondok. Ini akan sangat berguna. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, silakan disiapkan saja. Oke, thanks. Terima kasih. Insya Allah itu saja ya yang ingin Ustazah sampaikan, kontrak belajar, perkenalan, kemudian materi ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dengan baik ya waktu yang ada.
tenang, tidak usah panik, tidak usah pusing terlebih dahulu ya. Karena yang lainnya saja bisa melewati ya, di angkatan-angkatan sebelumnya juga sama, berlaku sama juga. Maka saya yakin angkatan Orion ini juga bisa gitu ya. Maka kita bersama-sama, bekerja sama gitu ya. Kalian totalitas, Ustazah juga insya Allah akan membantu dengan sebaik mungkin ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa hubungi Ustazah melalui WA atau Telegram ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.